Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulang sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita dan memanggil kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk kembali. Nah, pada masa sekarang ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19, di mana kita dituntut untuk tetap berada di rumah saja. Belajar pun harus di rumah saja. Nah, apa nih yang adik-adik rasakan ketika harus belajar di rumah saja? Apakah lebih gampang ataukah lebih sulit? Nah, apa nih yang adik-adik rasakan? Iya, apapun kesusahan yang kita alami, yang kita rasakan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti telah mendengar segala keluh kesah kita. Seperti yang terdapat dalam Mazmur pasal 102 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 102 ayatnya yang kedua berbunyi, "Ya Tuhan, dengarlah doaku, biarlah seruanku sampai kepadamu." Kita ulang bersama-sama ya. Mazmur pasal 102 ayatnya yang kedua. "Ya Tuhan, dengarlah doaku, biarlah seruanku sampai kepadamu." Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengerti firman yang akan dibawakan oleh Ibu Guru kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Ibu Guru mau bercerita, tapi harus duduk yang manis. Tidak boleh ada yang berlari-lari kalau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke deh. Sekarang Ibu Guru mau cerita. Beberapa minggu yang lalu, Ibu Guru sudah menceritakan tentang Bapak siapa? Bapak Yosua. Bapak Yosua adalah
pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa. Nah, Bapak Yosua sudah berada di tanah Kanaan bersama bangsa Israel. Bapak Yosua dan bangsa Israel sudah memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel boleh tiba di tanah perjanjian itu karena siapa? Iya, karena Tuhan. Mereka sudah tinggal di tanah Kanaan, mereka sudah menikmati kebahagiaan, mereka sudah menikmati hidup yang penuh dengan makanan, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan buah-buahan. Pokoknya Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsa Israel. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak Yosua sudah tua, sudah tidak kuat lagi untuk memimpin bangsa Israel. Maka dari itu, dia mengumpulkan semua orang Israel. Dia mengumpulkan semua orang Israel dan dia berkata kepada semua orang Israel dan memperingatkan orang Israel bahwa kamu semua tahu bahwa kita sudah tiba di negeri ini, itu semua karena Tuhan. Sekarang saya sudah tua, jadi saya memperingatkan kepada kamu bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah berperang melawan musuh-musuh kita dan kita boleh selamat dan boleh ada di tempat ini karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, kamu harus menyembah kepada Tuhan saja. Kamu harus setia menyembah kepada Tuhan. Ya, saya peringatkan kepada kamu semua bangsa Israel, orang-orang Israel, untuk setia menyembah kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah memberikan tanah ini kepada kita. Nah, Bapak Yosua sudah memperingatkan semua bangsa Israel untuk yang pertama kalinya. Sesudah itu, beberapa hari kemudian, Bapak Yosua pergi ke daerah Sikem, kota Sikem namanya. Di kota Sikem ini, untuk kedua kalinya lagi, Bapak Yosua memanggil semua pemimpin-pemimpin, memanggil semua orang-orang Israel untuk berkumpul dan mereka harus hadir karena Bapak Yosua ini mau memberitahukan sesuatu kepada mereka semua. Bapak Yosua ingin sekali supaya orang Israel itu semua menyembah Tuhan. Bapak Yosua ingin sekali bangsa Israel menyembah hanya kepada Tuhan. Jadi dia mengumpulkan sekali lagi bangsa Israel dan pemimpin-pemimpin semua dari kota-kota di mana saja bangsa Israel tanah Kanaan untuk datang ke Sikem, untuk datang berkumpul di Sikem. Nah, waktu mereka semua sudah berkumpul, mulailah Bapak Yosua berbicara kepada mereka. Dia berkata, kamu semua sudah tahu bahwa kita boleh ada di tempat ini semua karena Tuhan. Dan kamu tahu bahwa mulai dari nenek moyangmu, mulai dari Abraham, mulai dari Ishak, dari Yakub, mereka boleh selamat semua karena Tuhan. Mereka disertai oleh Tuhan dan dengan mata kepalamu engkau melihat
bagaimana Musa dan Harun memimpin kamu untuk keluar dari Mesir, tempat perbudakan. Tuhan sudah membebaskan kamu dari perbudakan. Kamu tahu kan? Dulu di Mesir kamu disiksa, kamu disuruh kerja paksa, tetapi Tuhan sayang kepada bangsa Israel sehingga Dia menyuruh Musa dan Harun untuk memimpin kamu untuk keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan jugalah yang menyelamatkan kamu dari musuh-musuh, dari peperangan-peperangan, sehingga kamu semua boleh selamat. Dan saat ini kita berada di sini, semua karena Tuhan. Karena Dia menyertai kita, Dia menyayangi kita, sehingga Ia memberikan tanah Kanaan ini kepada kita. Maka sekarang aku memperingatkan kamu untuk hormatilah Tuhan, sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, dan setialah kepadanya. Kamu tidak boleh menyembah kepada Allah lain, tetapi kamu harus setia dan taat hanya kepada Tuhan Yesus. Yosua bilang, saya dan keluargaku akan setia menyembah Tuhan. Maka rame-rame bangsa Israel berkata, Bapak Yosua, kami berjanji kami tidak akan menyembah Allah lain. Kami akan taat menyembah kepada Tuhan saja. Kami tidak akan menyangkal Tuhan, tapi kami akan setia beribadah kepada Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi Bapak Yosua bilang, sanggupkah kamu melakukan itu untuk setia beribadah kepada Tuhan? Tuhan itu suci. Tuhan itu tidak mau dipermainkan. Apakah kamu sanggup untuk setia beribadah kepada Tuhan? Lalu bangsa Israel bilang, semua orang-orang bilang, iya, kami berjanji, kami akan setia dan taat kepada Tuhan. Kami akan selalu beribadah kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang kami sembah. Kami akan berjanji untuk setia dan beribadah kepada Tuhan. Pokoknya Bapak Yosua, kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami hanya menyembah kepada Tuhan. Karena kami sudah lihat bagaimana Tuhan melakukan hal yang besar kepada kita semua. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dalam peperangan. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah bersama-sama dengan kita untuk merobohkan tembok Yeriko. Dan akhirnya kami semua bisa melihat bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu yang patut kami sembah. Kami berjanji Bapak Yosua untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kami berjanji akan setia beribadah kepadanya, dan kami berjanji dengan senang hati untuk taat dan mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Jadi bangsa Israel ini berjanji untuk setia beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, waktu Bapak Yosua sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, dia membuat sebuah perjanjian. Dia ambil kertas, baru dia tanda tangan. Dia bilang, ini adalah bukti perjanjian kita bahwa kamu berjanji untuk setia beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sesudah itu Yosua mengambil sebuah batu dan dia taruh di bawah pohon sebagai tanda, sebagai saksi bahwa disitulah, di Sikem itulah terjadi perjanjian dengan bangsa Israel, bahwa mereka akan setia dan taat untuk beribadah kepada Tuhan. Sesudah Yosua mendirikan batu itu,
Dia menyuruh kembali bangsa Israel pulang ke kotanya masing-masing. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Harus datang rajin beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini kita beribadah kepada Tuhan. Jadi harus setia datang kepada Tuhan walaupun kita di rumah saja, tetapi kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Jangan bermalas-malas walaupun di rumah, ya. Kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat kita boleh ada pada saat ini, boleh beribadah pada hari ini, semua karena Tuhan. Iya, kita harus berjanji kepada Tuhan bahwa kita juga mau setia dan taat kepada Tuhan dan mau menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, cerita kita pada hari ini itu terambil dari kitab Yosua. Ceritanya terambil dari pasal 23 sampai 24. Yosua pasal 23 dan 24. Tetapi kita akan membaca pasal 24 ayat 22 sampai 24 saja, ya. Kita dengarkan teman-teman kita yang akan membacakan ayat 22 sampai 24. Yosua pasal 24 ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ayat 23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah membacakan firman Tuhan. Semoga kita semua boleh setia dan taat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, Ibu Guru akan memberikan aktivitas yaitu menghafal yang terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 24b. Kitab Yosua pasal 24 ayat 24b yang berbunyi, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita ulang lagi ya. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sekali lagi. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ya, ayat hafalannya ini dihafal dan divideokan lalu dikirim ke grup kelas Indria dan kecil. Ya, jangan lupa divideokan, dikirim ke grup kelas anak Indria dan kecil. Oke, selamat menghafal, selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Nats persembahan kita terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyikan lagu Setialah. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi doa syafaat kita nanti ada berbalasan. Anak-anak akan baca yang berbalasannya, terus nanti terakhir kita akan doa Bapa Kami bersama-sama ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh ada saat ini beribadah kepadamu karena Engkau sudah menyertai, memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih juga karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan, berkati juga firman-Mu yang kami sudah dengarkan, biarlah kami anak-anak-Mu boleh setia dan taat untuk datang menyembah kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami juga agar kami tetap bisa belajar dengan baik. Walaupun kami di rumah Tuhan, Engkau yang sudah memberikan mama dan papa untuk menjaga dan menyertai, membimbing kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Berkati Bapak dan Mama Tuhan, agar ia juga boleh sehat untuk mendampingi kami untuk belajar di rumah. Berkati juga ibu guru kami, bapak guru kami, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Biarlah semuanya boleh merasakan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona, kami tetap bisa belajar dan bisa bersekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan pimpinan-Mu, dan biarlah kami senantiasa boleh datang kepadamu, boleh belajar dengan baik, oleh karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi selama pandemi corona pada saat ini Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam menghadapi permasalahan ini. Berkati semua unsur-unsur, semua yang berperan untuk menjaga, yang berperan untuk melindungi kota kami, melindungi negara kami, sehingga permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kami boleh terselesaikan oleh karena campur tangan Tuhan. Berkati semua aparat-aparat, berkati semua dokter, berkati semua perawat yang menangani virus corona Tuhan, dan biarlah mereka semua juga boleh menjalani tugasnya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab hanya kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa melindungi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hidup ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua anak-anak sekolah minggumu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, menjadikan mereka anak-anak yang taat dan setia, mau dengar-dengaran kepada orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Dan biarlah mereka semua boleh melakukan segala aktivitasnya dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga jikalau ada anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan mau sembuhkan, memberkati makanan dan minuman, obat-obatan, sehingga mereka boleh sembuh dari segala penyakitnya, dan kami boleh bersama-sama beribadah lagi. Kami juga berdoa jikalau ada anak-anak-Mu yang tidak sempat kami sebutkan namanya, yang berulang tahun di minggu ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan sukacita dalam hidupnya, sehingga ia boleh menikmati umurnya yang baru, boleh senantiasa setia dan taat kepada Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati orang tua, berkati keluarga, sanak saudara, di mana saja mereka berada, dan biarlah kami semua boleh terlindungi dari segala sakit penyakit Tuhan, terkhusus dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita diingatkan untuk tetap setia dalam setiap hal yang apapun kita laksanakan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku.
melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.